Jika Anda mencoba memahami benda-benda yang sangat kecil, benda-benda yang lebih kecil dari atom, fisika yang berperan disebut mekanika kuantum. Jika Anda mencari massa yang sangat besar, fisika yang berperan disebut teori relativitas umum. Jika Anda mencari tahu bagaimana alam semesta berperilaku dengan kecepatan ekstrim, maka itu adalah teori relativitas khusus. Jadi, kecepatan adalah inti fundamental dari teori relativitas khusus. Namun, apakah kecepatan itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kecepatan tidak lain adalah jarak dibagi dengan waktu. Sebagai contoh, jika sebuah mobil mencapai tujuan sejauh 100 km dalam waktu 1 jam, kita dapat mengatakan bahwa kecepatan mobil tersebut adalah 100 km per jam. Kelihatannya sederhana, tetapi kecepatan memiliki fitur yang tidak biasa ketika kecepatan mencapai angka yang sangat tinggi, terutama efeknya yang tidak biasa terhadap ruang dan waktu. Kecepatan itu relatif, bisa berbeda antara satu dan lainnya. Artinya, kerangka acuan yang berbeda akan mendapatkan kecepatan yang berbeda dari objek bergerak yang sama, tetapi kecepatan cahaya tidak seperti itu. Cahaya bergerak dengan kecepatan konstan yang berarti bahwa kecepatan cahaya sama untuk semua pengamat, tidak peduli pengamat yang bergerak. Tapi mengapa kecepatan cahaya konstan? Mengapa kecepatannya selalu 300.000 km per detik? Bagaimana para ilmuwan mengetahui kecepatan cahaya? Apakah penemuan besar yang ditemukan Einstein dengan bantuan mengetahui fitur luar biasa dari cahaya? Mengapa tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya? Mari kita lihat. Sebagai sebuah efek, studi tentang cahaya tidak hanya muncul pada masa Maxwell dan Einstein. Perdebatan ini telah berlangsung selama sekitar 2300 tahun. Sejak zaman Yunani kuno, filsuf Aristoteles mengatakan bahwa cahaya tidak memiliki kecepatan, bahwa cahaya bersifat instan. Klaim ini bertahan selama lebih dari 1500 tahun, karena mengukur kecepatan cahaya bukanlah hal yang sepele. Menemukan kecepatan cahaya tidak semudah menemukan jarak yang ditempuh manusia. Cahaya bergerak sangat cepat sehingga tidak ada cara untuk mendeteksi kecepatannya pada saat itu. Pada tahun 1600-an, ilmuwan terkenal Galileo percaya bahwa cahaya memiliki kecepatan yang pasti. Dia tidak hanya percaya, tapi juga mencoba mengukur kecepatannya. Dia dan asistennya masing-masing membawa lentera yang tertutup, dan mereka berdiri di puncak bukit yang berjarak 1 mil. Galileo menyalakan lentera, dan asistennya harus membuka ranah lentera segera setelah dia melihat cahaya Galileo. Dia mencoba menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan cahaya dari pendaratannya untuk mencapai asistennya di puncak bukit yang lain. Tapi dia tidak bisa. Alasannya, 1 mil adalah jarak yang terlalu pendek untuk menghitung kecepatan cahaya. Faktanya, dengan mengetahui kecepatan cahaya sekarang, cahaya untuk mencapai jarak 1 mil akan membutuhkan waktu 0,000005 detik. Terlalu cepat untuk refleks manusia. Pada tahun 1670, astronom Denmark, Ole Romer, mempelajari jalur orbit bulan Jupiter, Io. Setelah mempelajari gerakannya selama 2 tahun, ia menemukan sesuatu yang aneh. Io membutuhkan waktu 1,77 hari untuk mengorbit sekali mengelilingi Jupiter. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali orbit selalu sama. Tapi ia menemukan bahwa bulan tidak selalu muncul di tempat yang seharusnya. Pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, bulan tampak sedikit terlambat dari jadwal yang seharusnya. Itu sedikit di depan. Romer bertanya-tanya mengapa Io mengorbit lebih cepat di beberapa waktu dan lebih lambat di waktu lain. Akhirnya ia menyadari bahwa Io tampak berada di depan orbit yang diperkirakan ketika bumi lebih dekat dengan Jupiter dan berada di belakang ketika bumi lebih jauh. Mungkin jika kecepatan cahaya tidak terbatas, maka Io akan terlihat oleh kita di bumi pada saat yang sama dengan orbitnya. Namun, ia menemukan bahwa cahaya dari Io membutuhkan waktu beberapa menit untuk mencapai bumi. Jadi, cahaya memiliki kecepatan tertentu. Ia juga menemukan kecepatan cahaya dengan menggunakan lokasi bumi dan Jupiter. Jadi, dia menghitung kecepatannya sekitar 200.000 km per detik. Setelah itu, pada tahun 1728, James Bradley, seorang astronom Inggris, menemukan bahwa jarak Jupiter tidak cukup jauh untuk menghitung kecepatan cahaya, sehingga ia menghabiskan waktu untuk mengamati sebuah bintang yang jauh. Dengan mengamati bintang ini, ia menemukan bahwa posisi semu bintang tersebut berubah sepanjang tahun. Ia menghitung kecepatan cahaya menjadi 30.000 km per detik dengan menyelidikinya melalui metode penampakan bintang. Kecepatannya memang tidak persis sama dengan kecepatan cahaya, tapi mendekati. Meskipun eksperimen berikutnya dilakukan oleh ilmuwan lain, eksperimen pada tahun 1887 menjadi yang paling terkenal. Suara membutuhkan medium untuk merambat, seperti udara. Gelombang lautan bersifat relatif terhadap air. Demikian pula, Michelson dan Marley melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa cahaya membutuhkan medium untuk merambat. Eksperimen ini dilakukan untuk membuktikan bahwa zat yang disebut aether menyelimuti alam semesta dan bertindak sebagai medium untuk cahaya. Eksperimen mereka gagal dan menjelaskan kalau cahaya tidak membutuhkan medium untuk bergerak. Cahaya dapat bergerak melalui medium dan ruang hampa. Hadiah Nobel dianugerahkan untuk penemuan ini. Pada akhir percobaan yang gagal, mereka menghitung kecepatan cahaya adalah 29.910 km per detik. Nilai ini dipercaya dan tetap digunakan untuk perhitungan ilmiah selama beberapa tahun.
Kemudian pada titik balik dalam sejarah ilmu pengetahuan, kecepatan cahaya secara tepat dihitung dengan persamaan matematika oleh matematikawan dan ilmuwan Skotlandia Maxwell. Dia hanya berpikir secara berbeda. Gelombang elektromagnetik selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Tidak peduli apakah gelombang tersebut lebih panjang atau pendek, mereka selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Dengan persamaannya, dia menemukan kecepatan gelombang elektromagnetik dan kecepatan cahaya memiliki angka yang sama persis, 300.000 km per detik. Jadi dia akhirnya menyimpulkan bahwa jika kecepatan gangguan elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya, maka cahaya itu sendiri pasti merupakan gelombang elektromagnetik. Sekarang sudah jelas bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan konstan. Tapi apa yang dimaksud dengan konstan? Bayangkan sebuah mobil X melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Seseorang yang diam di pinggir jalan mengukur kecepatan mobil tersebut, dan dia mengukur nilainya tepat 20 km per jam. Sekarang sebuah mobil Y datang dari arah berlawanan dengan kecepatan 20 km per jam. Seseorang dari mobil Y mengukur kecepatan mobil X dan hasilnya menunjukkan 40 km per jam. Kecepatan mobil X plus kecepatan mobil Y sama dengan 40 km per jam. Sekarang ambil mobil lain yaitu mobil Z yang bergerak menjauhi mobil X dengan kecepatan 10 km per jam. Jika Anda mengukur kecepatan mobil X dari mobil Z, Anda akan mendapatkan kecepatan mobil X adalah 10 km per jam. Karena 20 km per jam dikurangi 10 km per jam sama dengan 10 km per jam. Bagaimana kecepatan benda bergerak yang sama dapat memberikan tingkat kecepatan yang berbeda untuk pengamat yang berbeda? Tidak perlu heran karena kecepatan itu relatif. Tetapi jika Anda mengukur kecepatan cahaya, tidak peduli seberapa cepat Anda bergerak menjauhi cahaya atau seberapa cepat Anda bergerak menuju cahaya, kecepatannya selalu menunjukkan angka 300.000 km per detik. Mari kita ambil contoh dengan mengendarai sepeda, kecepatan 10% dari kecepatan cahaya kita, yaitu 3.000 km per detik. Jadi kecepatan cahaya dari sepeda Anda tidak sama dengan 330.000 km per detik. Kecepatan cahaya selalu tetap 300.000 km per detik. Kecepatan cahaya adalah konstan dan tidak bergantung pada kecepatan sumber cahaya. Tetapi tidak ada penjelasan mengapa nilai ini konstan. Ini adalah hukum alam yang mendasar. Jadi, untuk mempertahankan fitur kecepatan konstan ini, ruang dan waktu mengalami fitur yang tidak biasa, seperti dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Jadi, di alam semesta ini, segala sesuatu bersifat relatif kecuali kecepatan cahaya. Dengan ide inti dari kecepatan cahaya yang konstan, Einstein mengembangkan teori relativitas khusus yang memberi kita cara baru untuk memahami sifat waktu. Kita telah mengetahui bahwa hanya cahaya itu sendiri yang dapat bergerak dengan kecepatan maksimum di alam semesta kita. Apakah ada sesuatu yang bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita lihat persamaan massa relativistik. Massa relativistik sama dengan massa diam dibagi dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat dengan C kuadrat. Massa relativistik tidak lain adalah berapa banyak massa yang bertambah saat benda bergerak. Di sini, massa diam berarti massa asli suatu benda. V berarti kecepatan benda yang bergerak. C berarti kecepatan cahaya. Jika sebuah benda bergerak 10% dari kecepatan cahaya misalnya, massanya hanya akan menjadi 0,5% lebih besar dari biasanya. Namun, jika benda tersebut bergerak 90% dari kecepatan cahaya, massanya akan berlipat ganda. Ketika sebuah objek mendekati kecepatan cahaya, massanya akan meningkat secara drastis. Dan ketika benda tersebut mencoba mencapai kecepatan cahaya, massanya menjadi tak terhingga. Jika kita melihat persamaan kesetaraan energi massa Einstein dengan massa tak terbatas ini, energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan objek ini juga menjadi tak terbatas. Bahkan alam semesta kita sendiri memiliki energi yang terbatas. Bagaimana kita bisa mendapatkan energi yang tak terbatas untuk menggerakkan objek? Jadi, inilah alasan mengapa benda bermassa di alam semesta ini tidak dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, untuk mempertahankan sifat konstan dari kecepatan cahaya, waktu bertindak secara aneh dan pada akhirnya menyebabkan dilatasi waktu. Einstein adalah satu-satunya orang yang menemukan fitur alam semesta ini, dan dia menjelaskan hal ini dalam teori relativitas khususnya. Apakah ini berarti teorinya mengatakan bahwa waktu benar-benar melambat dengan kecepatan yang ekstrim? Jika memang benar, cahaya itu sendiri sebenarnya tidak merasakan adanya waktu. Mari kita lihat detailnya dalam video lainnya.